kitab ini terkait masalah Sayyidina kala itu. Saya ingat ketika saya membahas masalah Sayyidina kala itu, betapa memang dari dulu kita ini sudah terlatih untuk kemudian sadar diri bahwa ada beberapa orang itu memang jauh lebih istimewa daripada kita, khususnya guru-guru kita. Kita sudah nggak perlu ngomong ana abduman alamani walau harfan wahida. Kami ini semua adalah hamba budak dari orang-orang yang mau mengajari kami walaupun hanya satu harf. Budak. Kalau beliau menghendaki untuk menjual kami siap dijual. Kalau beliau menghendaki apapun akan diri kami siap. Tapi beliau tidak pernah menginginkan itu semua. Mbaknya tidak pernah. Kalau niku beberapa waktu yang lalu teng Surabaya, saya tuh ini kisah nyata nih, ini gak cerita notisan. Kalau ini kan dua menungso jenenge Yosi. Kok malah lelah gitu. Itu kan nanti enak tenan menungsane jenenge Yosi. Aku mau mangan. Coba itu kalau bisa mangan kok malah terong nih. Kalau itu hayati bahwa mati ceplok, terong, ceplok asli tenan. Aku masih mulai tenar ini asli manganku bendino paling aku seneng ceplok. Kalau pedesan lho. Nanti pedesan di sini. Nah, gitu. Mesti paling maksimal. Neng Surabaya, pedesan kan gene. Ya artinya, ya wes jajalan panganan kutok, mangan ke restoran, wah sangat tau, kan Surabaya. Santri dah, gini dah, wani ke bawang sangat-sangat. Loh tua. Kursinya terbatas, antri pak, kursinya saja antri. Meluwete tenang, kursinya antri. Padahal menurut kami tempatnya luas sekali. Kenapa kita harus antri? Gak mau manut. Ya manut untuk aturan kono. Manut. Wes. Ketika kemudian sudah waktunya kita masuk. Kan kursinya terbatas tuh. Hanya ada 4. Ya sih kak omongi. Kan ngadek ya paling pinggir ya sih. Lu gue gini loh. Ih sampun. Nah padahal dia ngambil kursi di belakang kan nggak bisa. Karena kursi itu kan hanya terbatas. Aku pengen tolong dengan papat ngomong ya sih. Lu gue ya sih. Ayo undang mangan, ayo sampun. Belas tak mau kan, malah isi dilatih Yosi model monogami. Tapi Yosi nggak monogami bentuknya. Lah, apakah yang dimaksud dengan feudalisme semacam ini maksudnya? Enggak. Ternyata setelah kita pulang, Yosi bungkus kue akeh di mangsa pangan. Apa? Dan kita santai-santai saja, paham ya? Ya kita santai-santai saja, enggak masalah biasa aja apa. Belum tenan ya. Karena aku usia, yes, mangan, tenang tentang TP, TP. Kau mau kisah bahwa kami para santri ini tidak pernah untuk kemudian terlatih untuk memperbudak orang. Tidak, kita nyalah yang menyiapkan diri kita untuk menjadi budak beliau-beliau. Lisa datang min izhim abdamuhum fawqal jibah. Nanti kamu Lisa datang min izhim abdamuhum fawqal jibah. Illam akun minhum fali fi hubbihim aizu baja. Lisa datang, kami ini punya para kiai-kiai. Min izhim abdamuhum fawqal jibah. Yang ketika beliau berjalan, jangan kami ngesot, ya, jangankan kok hanya sekedar ngesot. Apa ini sih? Pelipis kami ini semua siap kami taruh di aspal untuk kemudian menjadi pijakan beliau berjalan. Ilam akun minhum, kalau kami tidak bisa berikan untuk sehebat beliau-beliau para kiai kita, faliti hobi maizun baca. Kita atau pondok-pondok kita itu kemudian menginstruksikan, enggak ono Pak menyedih. Neng 2 hari yang lalu baru marah-marah sama santri. Karena apa? Saking tawadhu'e yang ala ghairi waqti. Lah ono bocah nyebrang kami lewat kemudian mandek. Kan ya bahaya to, Bro. Lah iya Pak. Dia untuk ambil neng di tengah jalan kemudian karena tahu kita jalan, anak itu berhenti. Padahal ada sepeda motor atau ada mobil atau ada apa. Langsung dimarahin sama neng. Oh, mek santri wong aku digetah. Nah, yo loh. Walhasil, mohon maaf, pondok yang sejati dan dia yang sejati tidak pernah meminta, menyuruh, menginstruksikan santrinya untuk kemudian seperti itu. Kamilah yang kemudian. Kenapa kami seperti itu? Karena guru-guru kami terhadap guru-gurunya dulu juga melakukan hal yang sama. Itu Pak. Saya setuju. Yang penting tenang. Kalau
misalnya kalau melaku, bocah-bocah tengguri gue, betul temen gue, masa aku golek gue kesuwen, paling senengnya nyantai. Saya ini apa menariknya kita ngopi, sedangkan yang kita ajak ngopi kemudian bentuknya begini semuanya. Seru gak? Mau tenang, dewe lu gue sampai apa? Lu gue sampai karena kenyamananmu dalam mengopi itu menajamkan inspirasi saya. Yo sih, gua angkat lu gue model biar yo tuh. Yosi perjalanan paling jauh dia tidak tidur. Itu adalah gerbang sini sampai lapangan pelosok. Setelah lapangan pelosok, khatamallahu ala kulli. Itu Pak, hasil begitu. Terserah, orang mau ngomong apa saja terserah. Tapi hasilnya begitu. Kami tidak pernah. Adab itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Artinya gaya seperti itu ya, budaya seperti itu. Adab itu kan budaya, aku harus ngomong. Adab itu budaya. Budaya itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya. Dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Ya ada guru-guru kami itu bagaimana kemudian mau wong kita saja di kelas Pak ya. Mohon maaf, ini Bapak semuanya yang mulang di sini siapa itu Pak Zainuddin itu, apa Saifuddin itu ada, ini ada Pak Fat. Itu guru-guru semua itu. Coba kita di kelas ini di jam bayar, di jam menerangkan, itu kita bebas untuk dibantah. Budak mana yang kemudian diberi kebebasan untuk kemudian membantah jawaban kita? Bisa dipahami tidak itu? Ya, maksud gue mana? Nah, kalau kemudian kita untuk membuat mereka semua, apakah ini bukan kemunduran Islam? Ya terserah. Kami tidak merasa mundur sama sekali. Kami tidak kemana-mana. Kami tetap santri dan beginilah santri. Kami tidak pernah kemudian menekukkan atau merendahkan diri kita di hadapan siapapun kecuali kepada guru kita. Dan kami mampu bertahan sampai hari ini menghadapi semua situasi karena kita tetap menjadi santri, bukan karena kita kemudian ikut dengan tren manapun. Semua orang kamu salah nyatu santai, artinya orang mau menganggap apa. Tapi ya itu tadi Pak, kalau kemudian ada pondok atau ada kiai yang kok gak dingkluk dengan aku, wah ya pancen gue salah mondok, gue salah mondok tuh. Kok duwe kiai sing duwe perintah model ngono kuwi, ada bocah lewat ning arepmu terus cok. Terus aku kiai. Anak alimun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Apa? Lah kalau seperti itu baru salah mondok gue, Niki saking wonten jamaah putri saking Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkapnya Hidayatus Sholihah dari Jakarta, tapi dipanggilnya Dandi. Saya baru sekali ini datang ke pengajian ini karena nggak tahu kenapa tertarik pada saat bilang mau pergi, ya udah pergi. Saya beli tiket tadi pagi, nyampe di sini 7:30 pagi pakai Citylink. Nah, sangat menarik. Dari tadi yang saya simak sangat menarik mengenai pembahasan ada budaya dan segala macam, ada tentang ada yang dilarang, ada yang di. Nah, saya pengen bertanya, tapi mungkin agak mendasar ya, karena ilmu saya kan nggak sedalam apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini. Saya lebih general banget, makanya saya mau bertanya bahwa yang saya tahu mungkin salah ya, mungkin saya salah. Agama tidak hanya bicara tentang perintah saja, contoh perintah sholat, tapi agama juga mengatur semua tentang larangannya. Nah, yang saya pengen tanyakan kepada Gus Kausar, bagaimana orang atau umat yang telah menjalankan perintah minimal sholat atau apapun itu yang sunnah, tapi tetap
menjalankan apa yang dilarang selama hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh ini pertanyaan dari Jakarta ya bro. Ngerti gak yang menjaga tepuk tangan nih Pak? Kok aku banget ya? Lalu yang tepuk tangan dia itu saya. Tidak apa-apa. Bagus itu. Sebetulnya pertanyaan itu minggu ke minggu. Pertemuan kita yang kemarin itu sudah gitu. Bahwa hobi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu satu bab, Pak. Tapi bahwa kita ingin dekat dengan Tuhan itu juga satu bab sendiri, bangga. Makanya saya selalu ngomong bahwa kama takhatta adzamba wal aud ilaiha kama takhatta adzamba wal aud ilaihi syarfa itu Imam Ghazali. Tahu Imam Ghazali yang ditampilkan oleh Mbah Ehsan lagi tapi dalam syarahnya Sirajul Talibin. Anak iki tapi malah iku nang dinah, anak kita tapi akhirnya nang iki ayo. Takhatta wad damba wal kama takhatta az-zamba wal aud ilaihi khirfatan fattakhidit taubah wal aud ilaiha khirfatan. Sebagaimana kamu itu cukup istiqomah untuk melakukan kesalahan, tolong kamu juga berusaha istiqomah untuk selalu meminta maaf dan berlaku lebih baik daripada hari kemarin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu Bu Dadit. Sebagaimana kita ini nyaman kalau sedang melakukan kesalahan, tolong kita lebih nyaman ketika kebetulan kita melakukan kebaikan. Sebagaimana kita semangat untuk melakukan mungkin beberapa hal yang secara kacamata syara itu negatif, maka kita juga harus semangat ketika kita melakukan sesuatu dari kacamata syara itu adalah positif. Makanya udah tahu ngomong nggak, awakmu nek misalnya budal ngaji, nek misalnya awakmu budal delok, iku kecepatannya itu kayaknya 70 atau 80 km per jam. Tolong kalau ngaji kamu kecepatannya 100. Kamu kalau mau nonton di Jakarta atau di Kediri, dari Jakarta ke Kediri naik Harapan Jaya, tolong kalau ngaji naiknya Citilink. Agak-agak begitu. Oke ya, bisa dipahami maksud saya? Saya mengalah juga di Citilink ya. Iya toh, penting itu. Sebagaimana kamu memiliki kesungguhan untuk misalnya ini, pernah apa enggak? Misalnya 2 bulan lagi ada konser yang luar biasa atau ada tontonan yang luar biasa. Kemudian kita ambil tiketnya hari ini. Pernah apa enggak? Ada enggak situasi seperti itu? Ada toh? Lah, tolong situasi yang sama juga diberlakukan ketika hal-hal itu bersifat positif. Makanya tadi kan ya sudah luar biasa itu. Ketika beliau kemudian tertarik untuk ngaji, ya udah saya beli tiket, saya berangkat. Nah, itu luar biasa. Moga-moga itu merupakan satu catatan amal yang mampu menghapus semuanya. Amin, amin. Amin. Selanjutnya jamaah putri kembali, monggo ingkang besaken tanya. Kami persilakan, mohon juga dari keluarga besar rombongan dari Jambi. Wonten. Lagi numpak apa tuh sana? Jambi loh bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus Kausar beserta keluarga mugi-mugi tansah wilujeng manfaat barokah maslahat dunya wa dunya wal akhirah. Pangapunten Gus, perkenalkan kula tiyang lokal nggih nami kula Siti Lebar saking Kraton. Ingkang kelenipun pemancingan Wakerdan. Oke. Kalau tengkaraton mandi, mungkin gue nanti teman. Pernah merkoi mobilipun Gus. Parkir wonten halaman. Pangapunten Gus, insya Allah untuk pertanyaan hari ini mungkin berkaitan kali yang kemarin itu tentang
pendidikan orang tua dan sekarang adalah tentang ilmu. Pangapunten keranten keseharian saya sebagai pengajar di Universitas Kota Kediri, jadi perlu kami sohkan dumateng panjenengan Gus. Nggih, ini terkait dengan ilmu. Kalau kita berumah tangga itu kan memang kita setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seorang perempuan itu kita selalu menjadi seorang rakyat bagi suami, dan suami itu adalah imam bagi kita. Kemudian yang perlu saya tanyakan, apakah seorang istri itu selalu punya kebijakan tanpa dasar dari seorang suami? Bahkan mungkin seorang suami selalu menyerahkan, wis pinterno anakmu, wis aku tak cerahkan. Nah, itu bagaimana sikap kebijakan kita sebagai seorang istri yang punya pasangan seperti itu walaupun kita selalu bahagia? Mengatakan Gus, mungkin nyuwun pentahanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari orang lokal mawon. Bahwa ya ungkapan bukan kok benar begitu, enggak, artinya biasa kita dengar maksudnya bahwa kepala keluarga itu adalah bapak-bapak. Tapi sebetulnya kewajiban pokok dari bapak-bapak itu memang adalah memastikan bagaimana sang ibu ketika mentarbiyah anaknya itu dengan penuh cinta dan bahagia. Kewajiban bapak-bapak adalah memastikan bahwa pendampingnya memiliki kesempatan yang purna, kesempatan yang sangat luas untuk kemudian membersamai tumbuh kembang anaknya. Terus, kula yakin ketika garwa panjenengan pasrah bongko datang panjenengan terkait masalah pendidikan itu tadi, itu karena beliau sadar betul, yakin betul bahwa masa depan putra beliau, yaitu putrani panjenengan itu akan sangat luar biasa ketika putra niki sesuai dengan gaya pendidikan panjenengan. Al-ummu raudun inta ahadahul haya birayi au raqa'iyya ma'irati, bahwa ibu merupakan satu pertamanan yang luar biasa, taman yang sangat indah kalau memang di sana memiliki banyak bunga-bunga yang sangat menawan dengan fasilitas pupuk dan air yang cukup. Artinya apa? Bahwa sebagaimana minggu lalu saya katakan bahwa adibu auladakum khamsa wa ishrina sanah qabla al-wiladah, didiklah anak kalian 25 tahun sebelum anak kalian lahir. Itu artinya apa? Artinya bahwa seorang ibu harus memiliki persiapan penuh untuk kemudian pada saatnya akan membangun bangsa lewat anak-anaknya. Jadi pendidikan itu memang pun sewu, memang pendidikan itu yang paling efektif itu kalau yang ngajar ibu-ibu. Khiyaru ummati ulama'uha kata Rasulullah, wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha. Ulama paling umat saya yang paling istimewa itu para ulamanya kata Rasulullah, dan ulamanya yang paling istimewa adalah yang paling penuh cinta kasih. Dan cinta kasih itu nggak ada yang mengumpuli cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Tidak ada keinginan yang luar biasa besar anaknya bahagia di kemudian hari di dunia wal akhirah kayak keinginan yang besar dari seorang ibu. Dan kebijakan ibu jauh lebih menentukan, walaupun dengan mau sanjang rakyat Pak Prabowo walaupun presiden, tapi Pak Prabowo selalu mengatakan kita semua adalah abdi negara. Artinya hambanya rakyat. Yang kan ketua ngomong rakyat pimpinannya adalah bapak-bapak. Kan kenyataannya itu dalam semimpin insya Allah dijenengan loh di rumah. Insya Allah loh ya, aku gak ngerti tapi ya insya Allah loh ya. Nyapa mantukmu momen ya.
Insya Allah. Tapi buat itu tapi memang begitu bahwa jenengan boleh percaya atau boleh tidak mas, pondok Al-Falah Ploso ini masa emasnya kapan? Masa emasnya pondok Al-Falah Ploso ini ketika pondok ini dipimpin, ditunggui oleh Simbah Nyai Rodiyah Jazuli. Itu masa keemasannya pondok Al-Falah Ploso. Bisa panjenengan melihat pondok manapun itu aman-aman saja selama bunyainya masih hidup, masih ada. Artinya Mbah Yai boleh wafat kapanpun. Panjang Leboyo lah, Denanyar lah, Tegalrejo lah. Ketika Mbah Nyai masih mentarbiyah para santri dan anak didiknya, pondok mampu berjalan dengan stabil dan baik, berkembang. Ya memang sehebat itu ibu-ibu itu. Makanya ketika kemudian bersyukurlah panjenengan, ketika kemudian suami panjenengan benar-benar yakin akan didikan panjenengan, mengantarkan anak-anak panjenengan menjadi anak-anak yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Kalau kita mau pesen nuwun sewu, walaupun panjenengan mohon maaf dalam tanda kutip panjenengan adalah pendidik formal, tolong putra-putra panjenengan juga diarahkan untuk kemudian tetap mengisi waktunya di beberapa momentum untuk tidak imbang antara pendidikan formal dengan pendidikan ngaji, supaya bahagia hasanah di dunia, kemudian hasanah juga di akhir. Kenapa saya ngomong ibu sangat menentukan? Nun sewu, anak mondok, iku lek sing pengen bapak itu dadi wah. Lek sing pengen ibu itu dadi wah. Dadi Pak, pokoknya anak iki gak pondok nih. Berangkat berang. Berangkat, tapi enggak iso Bu. Iki pokoknya anak kudu mondok, kalau sekolah. Sido mondok wis sekolah. Jadi rakyat yang sekuat ibu-ibu belum ada. Matan Bu, insya Allah matan Ibu. Mugi-mugi panjenengan dengan sehat. Moga-moga ibu-ibu kita semua, ibu-ibunya siapapun, moga-moga selalu diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik kita semua, untuk mengantarkan kita semua menjadi kita dalam versi terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matur Mbah Nuwun sanget Gus. Boleh berpantun Gus? Monggo Bu. Kebijakanmu yang tulus bagaikan embun yang sedang menyejukkan. Cakep. Dawuh kasih sayangmu yang tak terhingga membuatku merasa beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun mawon namanya ngaji nih. Kalau niku biar cita-cita kula ngaji niku rutinan nek pintu terus bar terus tahun mana yang lain-lain lho. Aku gak tenang. Aku gak ngira nek rutinan tok terus. Insyaallah, tapi syukur lah. Apapun itu bentuknya, moga-moga kita semua selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atur suwun sedaya mon saestu kuwatah ingkang bantu ingkang kita repoti, khususnya bolo-bolo tanggi-tanggi sedaya tanggi-tanggi niku sing sami repot diganggu dia macam-macam. Ngapunten ingkang agung, matur suwun. Oke. Al-Fatihah. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يسر لنا أمورنا كلها، يسر لنا أمورنا
تمم بالخير تمم بالخير يا جميع العجائب يا رب كل غائب يا جميع الشتات يا من مقالة الأمور بيده اجمع إلينا حوائجنا أسئلتنا رغائبنا أخزاك يا الله اجمع يا رب لا جميع إلا أنت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا وفتنها سلمنا مما نخاف ونحاذر بحق قولك سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة